Shalom saudara kekasih, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita percaya bahwa karena Tuhan, saya dan saudara boleh ada, kita boleh berganti bulan. Kita percaya kita sudah memasuki bulan keempat di tahun 2023. Apakah kita merasa khawatir? Atau kita tidak percaya bahwa nanti hari-hari kita ada penyertaan Tuhan? Untuk itu minta pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan untuk selalu menyertai kehidupan saya dan saudara. Karena kita butuh Tuhan sepanjang hari. Minta Tuhan pimpin setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Katakan kami mau perlu Engkau Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Amin. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Katakan dengan iman. Ketika saudara merasa khawatir, ketika saudara merasa tidak percaya, ragu akan diri saudara, nyanyikan lagu ini dengan iman. Minta kepada Tuhan, pimpin langkahku dan berjalanlah bersama dengan saya dan saudara. Untuk itu, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa saya dan saudara butuh Tuhan setiap hari. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan
berjalanlah denganku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin kami Tuhan, oh, kami perlu Tuhan setiap waktu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, pimpin langkahku Tuhan. Bapa, kami mau hidup kami dipimpin oleh Engkau. Untuk itu kami mau berjalan bersama-Mu. Karena berjalan bersama-Mu kami mampu melewati hari-hari kami yang mustahil ini. Karena kami percaya ketika kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami dipimpin, kami disertai. Sehingga bukan kekuatan dan hikmat yang kami punya tetapi semuanya itu pemberian daripada-Mu. Ketika kekuatan dan hikmat yang Kau beri buat kami mampu melangkah karena kami punya Engkau. Untuk itu kami mau berjalan bersama-Mu apapun itu musim hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai, tidak ada yang mustahil. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Untuk itu pimpin langkah kami. Kami mau dengar suara Tuhan. Kami mau pekakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan punya Engkau yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu baik buat saudara. Kita butuh Tuhan setiap hari. Untuk itu setiap hari kita perlu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita perlu bangun hubungan itu setiap hari. Komitmen, disiplin atas diri sendiri, yaitu bukan cuma mengejar hal dunia, tetapi juga bagaimana kita mengejar hadirat Tuhan. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan judulnya adalah yakin sepenuhnya dalam Allah. Yesaya 26 ayat 1-6 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal, sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Amin. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Firman Tuhan menguatkan sekali. Yang hatinya teguh. Teguh adalah yang kokoh, yang imannya bertumbuh di dalam Tuhan.
Tuhan akan jagai. Itulah janji firman Tuhan. Dengan apa? Damai sejahtera. Karena sebab kepadamulah, ya, kepadamulah di sini berkata kepada Tuhan, ya, kita boleh percaya. Ketika kesukaran melanda di dalam hidup kita di dunia ini, bagaimana kita menemukan ketenangan? Di sini firman Tuhan berkata dan menyatakan dengan jelas, ada damai sejahtera bagi mereka yang saudara, yang percaya kepada Allah. Bagaimanapun keadaan yang dihadapi, ya. Nabi Yesaya menulis tentang masa yang akan datang ketika bangsa Israel kuno akan dipulihkan setelah melewati kesulitan. Mereka akan hidup aman dalam kota mereka karena tahu bahwa Allah yang membuatnya aman. Mereka juga akan percaya bahwa Dia, yaitu Tuhan Yesus, terus berkarya di sekitar mereka untuk mendatangkan kebaikan. Sebab Ia sudah mendudukkan penduduk tempat tinggi dan membangkitkan mereka yang tertindas dan menghadirkan keadilan. Mereka tahu bahwa Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal dan mereka dapat mempercayainya selama-lamanya. Bahkan Yesaya juga menulis, ya, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Ya, Tuhan sendiri yang menjaga dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Tuhan memberikan damai sejahtera, ketenangan bagi kita saat ini juga. Apapun kondisi yang kita alami, ya, Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan percaya, kita kalau yakin sepenuhnya kasih dan kuasa-Nya akan terlepas dari apapun yang terjadi di sekitar kita. Untuk itu saudara, kita mau berjalan bersama Tuhan, karena firman Tuhan sudah jelas bahwa ketika kita yakin dan percaya hanya di dalam Tuhan ada kekuatan, ada damai, ya, damai sejahtera. Mungkin saat ini lagi ada booming yang dimana Piala Dunia yang dibatalkan, ya, dibatalkan untuk datang ke Indonesia, ya, dengan satu alasan bahwa ada yang tidak suka, ya, untuk ada misalnya orang Israel, ya, datang ke Indonesia. Banyak yang kecewa, ya, pastinya fans-fans yang Piala Dunia, ya, sepak bola pasti kecewa sekali gitu, ya. Tetapi saya mengambil satu kesimpulan bahwa segala sesuatu yang terjadi, ya, itu mungkin kita melihat membuat kita kecewa atau kita menyalahkan si A nih, si B nih, si C nih nggak mendukung dan sebagainya. Tetapi kita mau berjalan bersama Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan, karena kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan izinkan orang-orang itu yang mungkin menghalangi, ya, terjadi. Itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Untuk itu setiap kejadian yang mungkin tidak mengenakan dalam hidup saya dan saudara, kita harus mengambil sisi dari positifnya, bahwa ada rencana Tuhan. Mungkin banyak kerugian pastinya, atau effortnya juga sudah diberikan dengan sepenuhnya, tapi ternyata tidak terbayarkan dengan baik atau tidak dihargai. Dalam hidup ini kita pasti akan menemukan seperti itu. Tetapi Tuhan, sekali lagi, Tuhan itu punya cara. Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi atas kehendak Tuhan. Untuk itu saudara, kalau memang Tuhan kehendaki, pasti Tuhan buka jalan. Tetapi kalau tidak, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin saudara. Untuk itu kita harus mengerti, memahami, ya, bahwa segala sesuatu yang Tuhan perbuat itu baik. Baik buat saya, baik buat saudara, ya. Dan saya percaya bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah itu keputusan-keputusan yang sebenarnya sudah dirundingkan dan sudah melalui pergumulan sebenarnya. Tetapi ingat, semua keputusan yang terjadi, kembali lagi bahwa pemerintah ini adalah wakil Allah, apalagi Bapak Presiden kita.
Ya, Tuhan akan pakai beliau hikmat. Untuk itu, segala keputusan jangan sampai salah. Karena ini tuh akan mengorbankan banyak sekali masyarakat ya. Untuk itu kita harus mengerti dan memahami bahwa rencana Tuhan itu indah. Rencana Tuhan itu baik. Rencana Tuhan itu tidak mudah dimengerti dan dipahami. Tetapi rencana Tuhan itu yang terbaik, yang pastinya akan mendatangkan damai sejahtera dan ketenangan. Untuk itu kita mau berserah yuk kepada Tuhan. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita mau meyakini kalau kita pegang ya, firman Tuhan berkata, barang siapa yang teguh hatinya akan kujagai. Ya, dan Tuhan sendiri yang berjanji penyertaan itu akan datang pada orang yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan kami. Kami mau meyakini bahwa dalam hidup ini kami butuh Engkau, dan kami mau hidup dalam ketenangan, damai sejahtera. Untuk itu Tuhan, ajari hamba-Mu untuk percaya dan mengandalkan Engkau. Ajari untuk tetap terus pegang teguh akan janji-Mu, sebab janji-Mu itu ya dan amin. Kepada siapa kami berharap dan percaya? Hanya kepada Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan dan perisai. Engkau kota benteng kami, Engkau gunung batu kami dan keselamatan kami. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Biarlah setiap kami yang mendengar Tuhan jamah hati pikirannya untuk tetap terus berada dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.